Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita tematik masih di tema 7 ya, subtema 1 pembelajaran keempat. Nah, anak-anak dapat membuka buku kalian di mulai halaman 98 sampai dengan di halaman 101. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kalian itu dapat menggali informasi teks melalui ide pokok dari bacaan yang kalian baca. Dan kalian itu dapat menjelaskan keragaman bahasa daerah di Indonesia, serta kalian juga itu dapat menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Nah, sebelum jelaskan lebih lanjut, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi. Ya, suatu teks itu mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapat informasi tersebut, kita itu perlu memahami isi teks dengan baik. Nah, salah satu caranya untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, ide pokok adalah apa sih ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nah, ini cara menggali informasinya itu kalian dengan membaca teks dan menentukan ide pokoknya dari gagasan pokok yang ada di paragraf tersebut. Nah, kalian bisa membaca buku kalian di halaman 98 yaitu tentang tradisi batik Indonesia. Nah, dari situ kalian dapat menentukan ide pokok dari bacaan atau teks tersebut itu apa. Nah, jadi kalian bisa menentukannya. Muatan yang kedua yaitu muatan IPS, keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, keragaman suku bangsa itu mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Jadi dalam setiap daerah itu mempunyai bahasa daerah masing-masing. Misalnya di Jawa Tengah itu bahasanya yaitu Jawa. Mayoritas Jawa. Nah, itu bahasa daerah. Mungkin kalau di Betawi ya bahasa Betawi. Kalau di Lampung bahasa Lampung, di Manado dengan bahasa Manado dan lain sebagainya. Jadi setiap daerah itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Ini yang pertama Sumatera, itu bahasa daerahnya Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Ini bahasa daerah Pulau Sumatera itu ada ini ya, termasuk Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Jawa itu kalau bahasa Jawa itu di bahasa daerah dari Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Kalau Bali bahasanya ya Bali. Kalau di wilayah Nusa itu bahasa daerahnya Sasak dan Sumbawa. Ya, Kalimantan itu Bahau, Kayan, dan Banjar. Sulawesi di suku Bugis, Bubungko, Budong-Budong, dan Batuy. Kalau Maluku, bahasa Maluku itu di daerahnya Ambelau, Babar, dan Buru. Kalau bahasa Papua, bahasa daerahnya Asmat dan Dapu. Jadi suku-sukunya ini ya. Kalau di Sumatera itu ada beberapa suku yang menggunakan bahasa Sumatera. Nah, untuk latihan, silahkan anak-anak mengerjakan soal di halaman 100. Ya, silahkan anak-anak kerjakan soal di halaman 100 muatan IPS nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakan sesuai perintah, tulisan jelas dan rapi, dan memakai penggaris. Oke? Untuk selanjutnya yaitu muatan PPKN, menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Nah, kita itu kan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, bukan? Nah, saat berinteraksi dengan orang lain itu dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, walaupun sering memiliki
bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beraneka ragam bahasa daerah. Nah, keragaman bahasa daerah ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Nah, beberapa sikap yang dapat kami lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah antara lain yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Boleh kalian menggunakan bahasa daerah, tapi kalau jika kalian ngomong sama orang yang lebih tua atau bapak ibu guru, gunakan bahasa Indonesia saja ya. Kalau kalian tidak bisa bahasa yang sopan, gunakan bahasa Indonesia saja. Jangan bahasanya kasar. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi kalian hargai, tidak boleh mengejek. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Jadi kalian mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Nah, keempat poin ini yang kalian harus terapkan untuk cara untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, walaupun bahasa daerah beraneka ragam, akan tetapi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Jadi jangan lupa. Dan kalau bicara juga harus hati-hati, apalagi sama orang yang lebih tua, gunakan kata-kata yang baik. Oke, nah sekian penjelasan dari Bu Puri, semoga bermanfaat, selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.